Ngapain nih ibu-ibu? Konten pertama dan terakhir, serius. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, tuh menggelinding sampai ke bawah jauh sana. Ini yang kamera nggak mau nolong apa? Ikut kayak menggelinding ke bawah. Gimana sih? Cuma nonton doang. Gak tahu nih si ibu nasibnya gimana. Ya Allah, terus gimana ke sekarang kabarnya si ibu belum berkabar. Ya orang sekarang tuh saking pengennya punya konten yang bagus, rela gitu mempertaruhkan nyawanya sendiri. Anu salam interaksi jeung pas support akuna sakedegede bakal kena ban geura. Baheula keur usum YouTube aya subscribe blik for like cenah nonton panonton nonton. Iya, saling subscribe itu kesannya jadi tidak alami dan terpaksa gitu. Jadi orang itu fokusnya bukan ke meningkatkan kualitas konten, fokus ke komen. Komennya kadang-kadang ya membosankan gitu, itu aja. Subscribe dong, subscribe balik dong, saya sudah subscribe. Jadi kesannya orang lain tuh terpaksa. Akhirnya karena kita subscribe kepada channel-channel yang kita tidak sukai kontennya, jadi nanti yang lewat di beranda pun video-video yang memang tidak kita suka, tidak efektif. Oh, ternyata gini cara mewarnai buah apel biar menarik ya guys ya. Nah, teman-teman suka makan nggak? Ya bukan lah, ini mah emang apel mainan, bukan apel beneran bang. Jangan memfitnah apel yang beneran. Yang beneran sih apel beneran, emang beneran warnanya seperti itu, bawaan dari pohonnya. Kalau ini kan emang apel dari bus. Nah bener nih komen dari Rio Tagor Effendi, itu hanyalah replika atau contoh buah yang nggak bisa dimakan. Hanya untuk pajangan, jangan suka menyebar fitnah, sebabnya kalau buah ditusuk-tusuk pastinya luka-luka dan pembusukan akan cepat terjadi. Wah, kok kayak gini? Udah bagus-bagus. Yang keluar dari mulutnya hanyalah hinaan. Habib Bahar tidak sengaja menyebut namanya sendiri dalam ceramahnya. Gimana katanya? Kita dengarkan. Ternyata saya baru sadar bahwa saya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Para anjing-anjing. Ternyata saya Kemarin viral tuh loker dengan persyaratan minimal S1, usianya maksimal 22 tahun. Lowongan kerja maksimal 22 tahun. Berarti orang yang lebih dari 22 tahun nggak bisa ikut kerja di sana. Bener sih kata orang ini, kalau emang dalam negeri tidak bisa menerima pekerja kayak kita, ya udah keluar negeri saja kalau emang memungkinkan. Komennya kita baca. Mau ke Jepang mesti bayar minimal 50 juta cuy, duit moyang lu. Walaupun kalian upload konten tiap hari sampai berbulan-bulan, kalian tidak akan mendapatkan fitur ini. Itu karena cek jawaban di kolom komentar. Gimana? Kenapa? Emang kenapa tidak bisa? Mana jawabannya? Mana tuh jawabannya? Kenapa tidak bisa? Dihapus ya. Ini konten udah nonton saya tadi. Cuma kontennya ini mengerikan banget, memperlihatkan orang yang meninggal karena tertimpa besi itu. Cuma yang saya pertanyakan tuh, emang boleh kita memposting konten kayak gini di Facebook? Ini kan konten mengerikan. Saran dari mana teh? Minus 2 kalinya tuh eta. Ini anak muda tinggal sama neneknya, kata neneknya, udah 2 kali makan kamu. Jeung lauk kegenahnya jang, menang mitoha. Ya Allah, Gusti. Ini kartilu kalinya tuh meureun ayeuna ada raos, ayeuna mah jeung lauk. Untung. Makan lagi katanya. Kerjaan emang ada tukang mancing, tapi cuma jalan-jalan doang, gak dapat apa-apa. Ayah tenggelam saat sedang video call dengan anak kesayangannya. Pertanyaan saya, yang videoin siapa? Kalaupun dapat rekaman dari video call nggak kayak gitu kan, saya curiga itu setengah. Kok setengah? Settingan mungkin kak. Ini makam Abu Jahal katanya. Terus orang yang datang ke sana melemparinya dengan batu. Terus apa gunanya coba? Kita baca komentar orang-orang. Pernah ketemu juga tidak, cuma dari ajaran kebencian udah jadi korban ikutan emosi. Emangnya enak marah-marah, kurang kerjaan amat. Kita lihat subkomennya. Ya saya Islam, saya tidak setuju cara-cara begitu. Itu murni pendapat pribadi. Logikanya nggak demikian. Untuk apa coba lempar-lempar itu? Apa Abu Jahal kesakitan dengan lempar itu?
itu. Iya Kak, kalau dipikir-pikir buat apa Abu Jahal emang sakit dilempar pakai batu itu? Hidup penuh dendam, lihatlah mereka malu. Saya sebagai umat Islam apa beginilah Islam mengajarkan, saking dendamnya sampai kuburannya saja dilempari. Ini ajaran apa ya, aneh. Tapi yang mendukung, itulah cara Allah untuk membuktikan kebenaran tentang semua firman-Nya. Itu cuma peringatan bagi orang-orang yang suka menghina, menghujat dan merendahkan Nabi Muhammad. Itu cuma nabi, apalagi kalau sampai menghujat dan menentang Allah. Nauzubillah summa nauzubillah min dalik. Tapi bagi Anda itu cuma dongeng kan? Silahkan, Abu Lahab adalah kisah nyata yang azabnya akan kekal dan abadi selama-lamanya. Silahkan kalau ingin mencoba, semua ciptaan ada masanya, tak terkecuali sang pencipta. Ini unik, kebun ubi jalar tapi rambatannya dibiarkan naik ke atas ke para-para sehingga ubinya bukan tumbuh di dalam tanah tapi tumbuh di atas bergelantungan seperti labu siam. Wis, dan emang membesar ya. Saya kira kalau tidak di dalam tanah itu tidak akan besar, ternyata bisa membesar ubinya. Kalau mau tinggal mungut nah. Terong, kenapa dibuang? Guys, Gak laku katanya. terong nggak laku guys, jadinya dibuang. Nggak jawab, astagfirullahaladzim. Makam ibu Nabi Muhammad SAW terletak di Al-Abwa, sebuah desa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Terus ini ada yang komen, kalau di Indo pasti sudah dibuat macam diskotik penuh lampu warna-warni, di sampingnya ada juga ATM. Ini adalah makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Abahnya Al-Habibullah dari Segaf. Itu beliau pernah sholat subuh. Ketika sholat subuh, ketika rakaat kedua, tasyahud akhir, itu tiba-tiba beliau fana. Lagi tasyahud akhir ini. Tiba-tiba fana, dia lupa segala-galanya. Saking nikmat hadapan dengan Allah. Fananya bukan semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, 3 jam, bukan. 40 hari dalam keadaan begini. Ketika udah selesai 40 hari baru. Ini yang bikin para habib semakin kehilangan kepercayaan masyarakat. Kenapa? Karena dakwah-dakwahnya itu nggak masuk akal yang diceritakan tuh. Jadi masyarakat yang emang logis, zaman sekarang kan orang semakin logis. Orang-orang jadi pada tidak percaya, terlebih dengan adanya banyak kasus-kasus habib sekarang yang seperti misalkan ada habib yang malah ngamar dengan istri orang, terus disebut-sebut sebagai membuat makam-makam palsu. Jadi ketika menemukan lagi cerita-cerita habib yang tidak masuk akal, orang-orang bukannya percaya malah mentertawakan. Ini kayak Habib Bahar nih, katanya ada yang sholat subuh kemudian sampai saking senangnya bertemu dengan Allah dalam sholat itu selama 40 hari 40 malam, dia terus begitu. Berarti tidak subuh dong, tidak sholat 5 waktu 40 hari. Orang sesat bisa mengarang kitab 500 kitab. Mana buktinya? Iya, mana buktinya? Wah, yang ngeluarin kitab tuh 2. Wah, beneran dia udah nulis buku. Serius dia udah nulis buku. Jangan-jangan udah ada di Play Store. Kita cari pakai kata Gufron. Fatur Rahman Gufron Hasan. Gak ada di sini dia jual buku.